A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Al-Ghazali pernah berkata dalam bukunya Kimya'us Sa'adah bahwa ilmu kerohanian atau kebatinan dengan sifat-sifatnya itulah yang merupakan kunci ke arah mengenal Tuhan. Jika kita memperhatikan kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam mencapai hakikat ketuhanan, baik ia sebelum dan sesudah beliau menjadi Rasul, maka dapatlah kita melihat Nabi Muhammad sebagai seorang sufi. Cara-cara hidup beliau adalah sangat sederhana. Pakaiannya, makanannya yang hanya sekerat roti, sebiji tamar, seteguk air, dan sebaliknya ibadahnya banyak, bersolat jauh malam dan kadang-kadang menangis dalam melakukan solat. Semua itu adalah kehidupan yang ideal yang amat dirindui oleh ahli-ahli tasawuf. Pada suatu hari datanglah Jibril kepada Nabi Muhammad SAW menyampaikan salam Tuhan dan bertanya, manakah yang engkau suka ya Muhammad, menjadi seorang nabi yang kaya raya seperti Nabi Sulaiman atau menjadi nabi yang miskin seperti Nabi Ayyub? Lalu beliau menjawab, aku lebih suka kenyang sehari dan lapar sehari. Jika kenyang, aku bersyukur pada Tuhan. Jika lapar, aku bersabar atas cobaan Tuhanku. Kehidupan yang demikian beliau anjurkan kepada umatnya. Rasulullah SAW bersabda, zuhudlah terhadap dunia supaya Tuhan mencintaimu, dan juhudlah pada yang ada di tangan manusia supaya manusia pun cinta akan engkau. Diriwayatkan Ibnu Majah, Tabrani dan Baihaqi. Lagi pula beliau bersabda, apabila Tuhan menghendaki seorang hambanya menjadi orang baik, berilah paham akan rahasia-rahasia agama, ditimbulkan rasa zuhud terhadap dunia, dan diberi anugerah dapat memandang yang gaib dan cela dirinya sendiri. Riwayat Baihaqi. Bila mana kita perbandingkan dengan kehidupan orang zahid dan abid, yaitu ahli tasawuf yang datang kemudian, dapatlah dengan mudah meneliti persamaan kehidupan mereka dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam hidup kerohanian. Demikianlah maka Imamul Al-Ghazali berpendapat bahwa aku yakin benar-benar kaum sufiah itulah yang benar-benar telah menempuh jalan yang dicontohkan oleh Nabi dan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa mendekati Tuhan, merasa adanya Tuhan dan ma'rifat Tuhan hanya dapat dicapai dengan menempuh satu jalan, yaitu jalan yang ditempuh oleh kaum sufi. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW dalam keadaan letih merebahkan diri di atas sepotong tikar daun korma. Tatkala Ibnu Mas'ud, seorang sahabat setia kepada beliau, mencucurkan air matanya,
karena seorang yang telah memiliki hampir seluruh jazirah Arab dan dimuliakan oleh Allah, demikian penderitaannya dalam kehidupannya. Ibnu Mas'ud mengatakan kepada beliau, apakah tidak perlu mencarikan bantal untuk tempat meletakkan kepala Nabi yang mulia itu? Maka beliau melihat kepada Ibnu Mas'ud seraya berkata, tidak ada hajatku untuk itu. Aku ini laksana seorang musyafir di tengah-tengah padang pasir yang luas dalam panas terik yang bukan kepalang, mendapati sebuah korma yang rindang. Oleh karena aku letih, aku rebahkan diriku sesaat untuk istirahat dengan niat kemudian aku berjalan kembali untuk menyampaikan tujuanku menemui Tuhan. Nabi Muhammad hidup sebagai sufi sebelum dan sesudah menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad suka menyendiri, berhalwat di Gua Hira. Di sana beliau melatih diri, mengasah jiwanya. Ia tekun berjihad, tafakkur, berfikir. Ia memperhatikan keadaan alam dan susunannya, memperhatikan segala-galanya dengan mata hatinya. Dengan demikian, pandangan lahir dan batinnya menjadi sangat bersih dan suci. Demikianlah maka kepribadiannya menjadi sempurna. Sekalipun Nabi Muhammad adalah manusia seperti kita juga, tetapi kolbu yang ada padanya sangat luar biasa, bersih dan sucinya, sehingga dapat lekas menerima dan merasa apa yang bersifat suci. Karena itu maka Nabi Muhammad SAW layak menerima wahyu dari Tuhan yang Maha Suci. Firman Allah dalam Quran surah Asy-Syura ayat 52, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad wahyu dengan perintah aku. Sebelumnya kamu Muhammad tidaklah kamu mengetahui apa itu Quran, dan tidak pula kamu mengetahui apa itu iman. Tetapi aku menjadikan Quran itu nur, cahaya yang aku beri petunjuk. Dengan dia siapa-siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu Muhammad adalah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam Gua Hira, sejak dari perintah membaca Iqra sampai perintah sujud, wasjud, dan taqarrub, waqtarib, mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak lain isinya daripada ajaran-ajaran didikan rohani yang diperoleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kerohanian. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.